Puspita Raja Herbal. Salam sehat alami. Temu blenyeh, kalau Mia googling itu nama lainnya ada temu glenyeh, kemudian juga temu bayi gitu ya. Mirip kalau di desa atau di apa yang buat itu ya, jadi mirip yang wangi itu loh Pak. Lupa deh pokoknya. Mirip-mirip seperti itu. Delingo. Delingo. Ada yang makan delingo belum sampean jadi. Betul ya. Memang daerah sana temu belinya itu adanya di daerah sana. Di daerah Delingo ada ya. Di Kulon Progo pun katanya ada. Oke, baik. Nah, baik Pak Hasan, monggo silakan. Hari ini akan ada temu glenyeh yang akan menjadi bahasan. Silakan Pak Hasan. Terima kasih Mia, terima kasih juga kepada Fan Hasan Zabilah yang sedang menanti-nanti. Kepada saudara-saudara saya yang ada di Papua, di Kalimantan, di Lampung, di Medan, di Sulawesi, dimanapun Anda berada. Termasuk saudara-saudara saya yang ada di Pulau Jawa, dari Jakarta, Bogor, Jawa Barat, Banten, Serang, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah istimewa Yogyakarta. Temu blenyeh yang akan kita bahas pada siang hari ini adalah tumbuh-tumbuhan jenis umbi yang tumbuh di pergunungan. Pada zaman kerajaan, temu blenyeh ini hanya digunakan untuk penolak bala atau penolak sawan, kata orang Jawa gitu ya. Temu blenyeh ini. Maka ini biasanya untuk bayi. Maka setelah ini dilembutkan, terus diusapkan pada kuping, katanya untuk menolak sawan, kata orang bayi dulu. Mirip bengle nggak sih Pak? Iya. Tapi agak bukan. Kuning. Tapi bukan. Bukan bengle. Bukan. Baik. Memang ada yang menyebutnya temu bayi. Tumbuh-tumbuhan ini dianggap sekarang itu sudah modern, maka bayi tidak perlu lagi akan diberikan semacam penolak. Oleh karena itu tumbuh-tumbuhan tersebut tersebar di pegunungan, tidak ada yang ngurusin, tidak ada yang meneliti. Ternyata setelah Bang HS menemukan temu blenyeh, diteliti, dilihat kandungannya, manfaatnya luar biasa bagi mereka yang gagal ginjal. Saya merasa bahwa tumbuh-tumbuhan ini muncul begitu saja. Artinya secara tidak sengaja dicari, muncul. Bukan target saya, tapi tiba. Inilah yang dikatakan hidayah, petunjuk dari Allah untuk diproses dijadikan obat bagi mereka yang menderita gagal ginjal. Berat rasanya sebagai formulator, sebagai herbalis. Kita harus konsekuen karena lahirnya saya di dunia ini terpilih dan ditunjuk sebagai orang yang dipercaya untuk meneliti tumbuh-tumbuhan kemudian diracik menjadi obat. Oleh karena itu, saya tidak berani main-main, aji mumpung, katakanlah temu blenyeh. Ini adalah tumbuh-tumbuhan yang mampu memperbaiki kerusakan ginjal atau gagal ginjal. Aji mumpung muncul, sifat liciknya muncul. Begitu diprosesnya menjadi obat, dijualnya. 1 pieces atau 1 botol 5 juta rupiah. Saking pinginnya sembuh, dibeli. Pertanyaan saya, niat seperti itu barokahkah rezekinya, kehidupannya, walaupun dia menemukan? Oleh karena itu, menemukan sesuatu itu adalah petunjuk. Tidak semua orang mendapatkan seperti itu. Petunjuk itu adalah wajib untuk disyukuri. Karena hanya orang-orang tertentulah yang dapat
mengartikan merangkai menjadi obat. Saya lihat di lingkungan, di daerah pegunungan, temu blenyeh terbuang begitu saja. Dicabut, dicangkul, karena itu umbi ya, kemudian dibakar. Menurut mereka, tidak berarti, dijual tidak ada nilainya. Begitu ada penelitian, nilainya sangat tinggi, sangat berharga, dan menyelamatkan nyawa orang lain. Kembali lagi, pemilik nyawa siapa sih? Tentunya bukan bapaknya, bukan ibunya. Pemilik nyawa adalah Allah. Yang berarti kita ditugaskan oleh Allah untuk menyembuhkan hamba-hambanya yang sedang sakit. Kalau memang itu utusan, haruskah saya korupsi? Saya jual mahal, saya perhitungkan untuk biaya karyawan sekian, untuk biaya hidup sekian, untuk cicil mobil sekian, untuk beli rumah sekian, untuk membesarkan usaha sekian. Akhirnya mahal banget. Tidak cukup 170. Bisa dia jual 6 juta. Inilah yang saya maksud. Kalau kita memang merasa bahwa hidup kita di Indonesia, banggalah jadi putra bangsa Indonesia. Kebanggaan inilah yang nilainya mahal. Kalau serba dengan nilai nominal, ekonomi, siapapun juga begitu orang melakukannya. Yang sulit itu kan, Bapak, Ibu, melakukan dengan keikhlasan, itu yang paling sulit. Kalau kita hitung-hitung jari di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, kira-kira kita ketemu berapa orang sih? Penduduk kita ada 280. Yang melakukan keikhlasan ada berapa orang sih? Ada nggak 1000? Ada nggak 100? Kita bakal pun menjadi mayit. Sadar bahwa kita hanya dihidupkan sementara di atas bumi. Dilengkapilah akal, mata, telinga, hati, tulang, sendi, darah, otot, dan saraf. Pertanyaan saya, pernahkah kita membeli onderdil otak, jantung, otot, darah, ginjal, saraf, mata, telinga, semua gratis. Tidak ada biaya sewa. Bayangkan. Apakah ini tidak pantas disebut Allah yang maha mulia? Kemuliaan ini harusnya kita harus sadar. Kalau semuanya kita serba uang, otak sewa, jantung sewa, ginjal sewa, tangan kaki sewa, berapa duit yang harus dikeluarkan per kepala? Gratis saja orang berbohong.
saja banyak jahat. Gratis saja banyak tipu menipu. Gratis saja mulut tidak bayar, banyak orang yang memfitnah. Dicap oleh Allah minta suaranya, menangis tidak bisa keluar suaranya lagi. Gratis digunakan yang salah. Fitnah di mana-mana. Kesombongan muncul di mana-mana. Baru saja 1 tahun dicoba oleh Allah menjadi orang sukses, baik di dalam jabatannya, baik sukses di dalam ekonominya, baik sukses di dalam karirnya. Sombong. Bahwa semua itu kesuksesan dia menggunakan akal, kesuksesan dia menggunakan mata dan telinga, dan itu dia mencapai kursi jabatan. Sombong. Mata, pendengaran, mampus loh. Disitulah orang baru bertobat. Ingat bahwa semua ini kita hanya pinjam. Pinjam loh, tidak berbunga pinjam ini. Gratis, cuma-cuma. Pada saat namanya pinjam kembali. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, pinjam kembali, mata kembali, telinga kembali, tulang darah kembali. Kepada siapa? Kepada pemiliknya. Siapakah pemiliknya? Yaitu Allah. Gitu aja nyombong. Diberi lisan yang bagus suaranya. Pidatonya sangat ditakuti banyak orang. Kenapa? Keluarnya dari lisan itu banyak kebohongan, banyak menyimpang, sehingga seseorang banyak terjerumus. Maka kepada semua saudara saya, Fern Hasan Sabila, berbicara pada temu blenyeh, ini adalah hasil perjuangan Bang HS yang karyanya ini, hasil temuannya ini akan diberikan ilmunya ini kepada mereka yang sedang menderita gagal ginjal. Mereka dicoba. Dengan percobaan itu datangnya dari Allah, ada orang yang pandai, kemudian orang yang pandai itu meracik obatnya, dengan meracik obatnya akhirnya beliau sembuh. Sama-sama, yang satu dicoba, yang satu diuji keilmuannya. Yang sakit itu dicoba sakitnya, yang punya ilmu diuji keilmuannya. Dumeh lorone gagal ginjal, pukul harga 25 juta. Apakah itu manusia? Saya tidak bisa menjawab kali ini. Mari kita kembali konsentrasi bahwa yang namanya temu blenyeh adalah umbi yang sangat dinanti-nanti oleh penderita gagal ginjal. Kita tahu yang namanya gagal ginjal
tidak bedanya dengan COVID. Setiap hari kita mendengar ada orang meninggal COVID. Begitu juga gagal ginjal. Satu angkatan gagal ginjal di dalam satu ruangan terdiri dari 50 orang. Dari 50 orang bertahan 4 orang. Kemana yang 46 orang? Bisa bertahan 50, yang berarti 46 orang itu kemana? Apakah yang 4 orang tadi dinyatakan sembuh? Tidak. Terus kamu harus cuci darah. Kapan saya sembuh? Bahwa tidak ada istilah sembuh. Harus cuci darah. Alias sampai mati. Ngeri kan? Itulah saya berpayah-payah untuk memikirkan para fan Hasan Sabilah. Bagaimana mereka bisa berhenti dari cuci darahnya, dan saya angkat mereka menjadi orang yang sehat sempurna secara alami. Kemudian mereka bisa bekerja lagi untuk mencari nafkah sebagai pertanggungjawaban kepala keluarga. Kalau itu pria. Jika sudah berhasil untuk menghentikan orang yang cuci darah dengan obat hasil dari riset saya, sukses, begitu kreatin itu tinggi 12 kemudian turun menjadi 4, turun menjadi 1, yang berarti normal. Keberhasilan ini saya akan pindah kepada mata glukoma. Masih banyak tugas saya. Mata glukoma, mereka pun siapapun juga manusia disuruh pilihan, kamu lebih baik katarak atau mata glukoma. Dua-duanya pasti tidak mau. Penyakit ditawarin, siapa yang mau? Nanti saya kasihlah 30 juta, siapa yang mau? Tapi kamu buta, siapa yang mau? Udahlah, kasih 15 juta. Tapi kalau kamu mati ya jangan nuntut ya. Ini tanda tangan. Siapa yang mau? Mati ditawarin. Sembuh itu baru, itu namanya pahlawan. Yang paling repot, paling susah kita untuk menjadi pahlawan. Itu paling susah. Makanya pahlawan jumlahnya lebih sedikit. Dia berjuang dari hati. Semua raganya pun ikut memperjuangkan niat tulusnya. Rambut, mata, darah, jantung, ginjal, tulang, berjuang. Itu pahlawan. Kalau bukan pahlawan, Pak, gini kalau bukan pahlawan. Berjuang, ada duitnya enggak nih? Kalau ada duitnya aku berangkat. Kalau enggak ada duit, nah ini jangan. Ada orang-orang seperti itu, tinggal aja. Kalau memang kita niat ikhlas, katakanlah ada duitnya, dibayar 1 juta, tapi nilai pahalanya 0. Orang yang ikhlas nilai pahalanya 100%. Begitu dia tabungan
lebih kaya daripada orang yang menerima segala suapan, segala-galanya duit di dunia ini. 0. Tidak mempunyai investasi, jadi miskin, habis dia makan di dunia. Tapi yang satu, dia kaya, mempunyai investasi di akhirat. Bilang saja bahwa kehidupan manusia ini kan tidak lama. Ya, katakanlah usia kita dikontrak hanya 60 tahun. Ada yang 75 tahun, 100 tahun, itu sudah hebat. Kontrak 100 tahun. Tapi begitu kita di akhirat, sudah umurnya panjang, tidak punya apa-apa. Karena segalanya dinilai dengan uang. Tidak ada perlakuan ikhlas lillahi ta'ala. Saudaraku Fan Hasan Sabila, kita melihat di situ ada flavonoid, alkaloid, ada minyak atsiri, ada protein, ada polifenol, ada kurkumian, ada sulfur. Kurkumin ini dia lebih berhubungan dengan warna, Bapak dan Ibu. Setiap warna umbi ke kuning-kuningan pasti kandungannya pasti ada kurkumin. Seperti kunyit, temu blenyeh, kemudian temulawak. Melihat dari kandungan ini, analisa saya, maka dia bisa membuat kandungan-kandungan khasiat yang mampu disajikan bersama teman-temannya, atau artinya diracik menjadi obat. Maka dia mempunyai khasiat. 1. Menekan kadar kreatin. Tuh, hebat kan Bapak Ibu? Mana ada tumbuh-tumbuhan seperti itu? Temu blenyeh dapat menekan kadar kreatin. Tuh, hebat kan? Jadi yang Bapak Ibu dengar pasti hanya hipertensi. Dapat menekan kadar hipertensi atau darah tinggi. Pace menekan kadar kreatin, mungkin seumur-umur ini Ibu Bapak baru dengar. Ternyata itu ada di temu blenyeh. Saya belum menemukan di tempat yang lain. Baru ini di temu blenyeh ini. Di umbi-umbi lain belum ketemu. Yang kedua, memperbaiki saraf ginjal. Kenapa? Setiap kerusakan saraf ginjal pasti kreatin akan naik, orium akan naik, limpa akan mengeras, mata akan kabur, dan glukoma. Ya kan? Gambarnya sudah jelas ya Ibu ya, semakin jelas. Kerusakan saraf ginjal, limpa mengeras, HB turun, perut kembung atau membuncit, kaki bengkak, sehingga cairan yang ada di dalam tubuh karena kerusakan saraf ginjal tidak mampu disaring oleh ginjal, sehingga berlebihlah cairan di dalam metabolisme. Maka diadakan penyedotan, keluarkan air tersebut. Karena kotoran ginjal tidak bisa membuang sisa-sisa metabolisme, maka dilakukanlah namanya cuci darah. Tahu ya Bu, arti cuci darah ya?
Karena kotoran ginjal tidak bisa keluar. Karena apa? Kerusakan saraf ginjal. Baik, garis bawahi, kerusakan saraf ginjal. Pertanyaannya adalah, mong sing rusak saraf ginjale kok meng dicuca-cuci wae? Kapan saraf ginjalnya bisa membaik? Paham ya Bu ya? Ya. Mari kita lanjut. Yang ketiga, menghilangkan pembengkakan pada kaki. Itu temu blenyeh loh Bu. Mengkonsumsi temu blenyeh yang berarti memperbaiki kerusakan ginjal. Tapi bukan untuk batu ginjal loh ya. Jangan salah. Jadi saya dengar Pak Hasan, ini bisa untuk batu ginjal. Siapa yang bilang ini bukan untuk batu ginjal? Ya, kerusakan saraf ginjal yang berakibat orang menjadi gagal ginjal. Menstabilkan HB tadi. Mukadimah saya di awal tadi sudah mengatakan, gagal ginjal HB akan rendah. Baiknya ginjal, saraf ginjal, maka HB akan stabil. Temu blenyeh mampu menstabilkan HB. Terus kemudian khasiat berikutnya adalah mampu membuang kelebihan racun di dalam darah. Itu salah satu, racun ini adalah salah satu faktor yang dapat merusak ginjal Bu. Ya, racun ini bisa dari penyedap rasa, racun dari minuman berpewarna, pengawet seperti mie instan. Maka kebanyakan mie instan, kebanyakan orang yang gagal ginjal. Baik minuman kemasan Bu, terutama minuman yang stamina ada rasanya. Ini nanti akan saya singgung sedikit. Apa yang stamina dengan imun? Orang kadang salah kaprah. Yang penting kan saya meningkatkan stamina. Stamina bukan imun loh Bu ya. Ya, nanti saya bahas. Maka banyak orang yang salah. Berolahraga sekencang-kencangnya untuk meningkatkan stamina, kena juga. Ya, itu bukan imun. Terus kemudian yang adalah mengeluarkan racun tubuh atau detoksifikasi. Mengeluarkan ya Bu ya. Dia mampu mengeluarkan lewat saringan ginjal dan keringat. Yang ketujuh, menjaga kesehatan pencernaan. Maka setiap orang yang menderita cuci darah pasti pencernaannya bermasalah. Lambung membuncit, makan sedikit kenyang, ilat pahit, warna kulit menjadi berubah, kehitam-hitaman. Ya kalau sudah kehitam-hitaman bukan temu blenyeh, namanya temu ireng. Jadi ketemunya sama orang-orang hitam maksudnya gitu. Meningkatkan kekebalan tubuh. Nah ini di dalam temu blenyeh ternyata senyawa-senyawa tadi ini mampu untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Ini di temu blenyeh. Tapi bukan berarti ini berdiri sendiri, harus kita rangkai dengan lainnya. Yang kesembilan adalah dia mempunyai anti radang. Ya. Jadi banyaknya kotoran ginjal itu sisa-sisa metabolisme Bu, yang tidak bisa keluar melalui pembuangan urin. Itu sisa-sisa metabolisme. Kalau sering dan menumpuk di dalam darah, maka bisa terjadi radang. Bisa radang lambung, radang ginjal. Temu blenyeh mampu untuk menutup radang atau luka, atau tergores, cacat, dan sebagainya.
ya. Ini adalah temu blenyeh kalau kita gabungkan dengan lainnya. Sekarang saya bantu bagi mereka yang sedang gagal ginjal. Inilah membuat resepnya. Ambillah temu blenyeh 1 siung. 1 siung itu berukuran kurang lebih sekitar 10 cm. Ya Bapak Ibu ya, potong-potong atau dikeprek. Kalau mau awet supaya tidak jamur, keringkan, potong-potong, keringkan. Keringnya tidak boleh di-open, harus dengan sinar matahari atau diangin-anginkan. Karena kalau di-open dia khasiatnya akan hilang. Sudah Ibu? Kemudian ditemani dengan temulawak 1 siung juga. Temulawak ini grup-grup pelawak itu loh Bu, sering ketemu gitu ya, grup pelawak gitu kan. Termasuk bahasan dong. Oh gitu. Saya masuk di bagiannya. Masuk Pak, stand up comedy. Ya, temulawak, temu ireng, berarti saya lagi ya. Wah ini keluarga, memang keluarga temu-temu ya Pak ya. Iya. Temu ireng, saya ireng enggak sih? Aduh, jadi kesindir nih kita ya. Kenapa ya? Enggak apa-apa Pak. Oh. Nah, temu blenyeh, temu ireng, temu lawak ditambah dengan yang agak sulit ini Bapak dan Ibu, brambang putih. Itu memang agak sulit. Itu makanya saya pun kalau dapat hanya untuk sekali diproses habis Bu, tidak ada cadangan. Jadi saya kasihan sekali Bapak dan Ibu yang mendengarkan ingin mendapatkan brambang putih. Ini kenapa tidak ada yang jual, memang sulit Bu. Maka kepada saudara-saudara saya yang di Nawungan, daerah Imogiri, daerah Bantul maupun di Kulon Progo yang menanam brambang, sisihkanlah tanah kita sedikit, brambang putih kita tanam, ya. Walaupun itu hanya sebagian kecil saja, katakanlah kita ambil hanya sekitar 20%-nya lahan, sisanya brambang merah. Yang 20% ini adalah memberi keberkahan hidup bagi para petani brambang. Hidupnya selamat dunia akhirat, rezekinya tidak pernah putus. Amin. Karena apa? Karena dia niatnya baik. Brambang tetap hidupnya kempes dan kecil, punya bapak segar karena dilindungi oleh Allah. Berkah namanya. Dijual jadi mahal. Uang dibelikan untuk makan, untuk investasi, ini menjadi berkah, tidak pernah putus. Itu rezeki yang barokah. Baik. Belanjakan tumbuh lagi, ini rezeki yang barokah karena niat kita baik. Kita menyelamatkan hamba Allah dan orang-orang yang mampu untuk menanam brambang, ya, lakukan. Karena itu ilmu menanam brambang itu adalah sampean. Kalau hasil yang mungkin seminggu pada mati. Maka lakukan bagi punya ilmu brambang ya. Jadi saya berharap sekali saudara-saudara saya yang ada di Nawungan Imogiri, mereka mau menyisihkan sedikit ya Pak ya, lahan itu agar lahan ini bisa dijadikan amal akhirat. Begitu juga yang ada di Kulon Progo. Terus tadi saya bicara tentang apa bedanya stamina dengan imun.
stamina banyak membutuhkan vitamin C. Nah, yang digembar-gembarkan vitamin C ini, Pak, ya, seperti susu jadi rebutan ini ya. Ini stamina, nggak masuk di kekebalan tubuh. Maka Bapak bisa lihat, mereka yang sudah menggunakan vitamin C, mereka yang sudah banyak berebut susu, kena juga dia COVID. Stamina membutuhkan vitamin C, benar ya. Dengan syarat HB-nya tidak rendah, dengan syarat dia tidak mempunyai penyakit lambung, dengan syarat dia bukan hipertensi. Berarti vitamin C dibutuhkan. Ya, itu syarat ya. Imun membutuhkan vitamin D, ini mutlak, tidak bisa ditawar. Vitamin D harus ada. Vitamin D, kemudian ada protein, ada potasium, ya, kemudian ada kalium yang dibutuhkan oleh tubuh. Itu baru untuk imun. Imunnya artinya membentengi diri kita. Walaupun kita tidak berolahraga, benteng kita tebal. Kenapa? Karena vitamin-vitamin tadi sudah kita konsumsi, ada di dalam tubuh. Ini tidak bisa masuk penyakit. Tapi kalau kemudian kita berolahraga apapun juga bentuknya, pingpong, badminton dan sebagainya, lari-lari di tempat dan sebagainya ya, itu namanya meningkatkan stamina. Meningkatkan imun tidak perlu berkeringat. Ini ya bedanya ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai kita tergiur mengikuti teman-teman kita yang gembar-gembar. Indonesia itu paling senang digembar-gemborin sih. Katanya, wah orang lari ke A semua. Nanti tahun berikutnya orang lagi. Ingat, begitu akik, orang lari akik. Siang malam orang gosok akik di rumah, gila. Batu di jalanan, di aspal, disongkel-songkel, kemudian dikikir, dibentuk akik, gila. Sekarang suruh nyongkel di batu yang di aspal, nggak mau. Itulah pengaruh. Bangsa Indonesia mudah terpengaruh. Baik Bapak dan Ibu, itu pesan saya. Ya. Jadi kalau kita ingin meningkatkan imun, ada caranya sendiri. Kalau kita ingin meningkatkan stamina, berolahraga, berarti stamina itu hubungannya dengan keringat, Ibu. Ya. Bukan dengan minum terus vitamin C, enggak begitu. Stamina itu dengan keringat. Begitu kita berkeringat, minum ya air putih dulu, kira-kira dapat 1 jam baru minum vitamin C. Itu benar. Itu untuk mengganti semua organ kita yang otot lelah, saraf lelah, banyak mengeluarkan cairan, itu kita menggunakan pakai vitamin C. Tapi kalau vitamin C dengan alasan untuk meningkatkan imun, tidak ada rumusnya. Ya, betul Ibu ya. Ingat pesan saya. Tadi ada temu blenyeh, temu lawak, temu ireng, berambang putih. Ini airnya berapa gelas jadi berapa ya Pak Hasan ya? 5 gelas dijadikan 2 gelas, diminum pagi dan sore. Dari kita masih menggunakan mikrosolen ya Pak ya, berarti ya? Ya betul. Baik. Dari saya Bang AS, salam sehat alami. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.